Halo gengs, balik lagi di channel Horror Mystery. Kali ini Mimin mau menceritakan tentang bangunan tua di tengah-tengah kampus terkenal di Jakarta. Buat yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe, like dan sebar cerita ini. Dan komen-komen kalau punya pengalaman serupa di kampus kalian. Siapkan cemilan kalian dan bersiap untuk ketakutan. Di sebuah universitas terkenal di Jakarta, ada sebuah bangunan tua yang tersembunyi di tengah-tengah kampus yang ramai. Bangunan itu telah ada sejak zaman kolonial Belanda, dengan arsitektur yang megah namun kini terlihat lapuk dan terlupakan. Namanya terlupakan dalam sejarah modern kampus ini, tetapi di kalangan mahasiswa senior, bangunan itu memiliki reputasi yang mengerikan. Pagi itu, udara di kampus terasa tegang. Pekerja kantor di sekitar area administrasi sibuk dengan tugas mereka, tetapi mereka menghindari pembicaraan tentang bangunan tua itu. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu. Namun, hanya sedikit yang berani mengungkapkan rasa takut mereka. Sudah 2 tahun, Rudy, seorang staf administrasi yang biasa-biasa saja, mulai bekerja di kampus ini. Dia adalah sosok yang rendah hati dan tidak suka mencampuri urusan orang lain. Setiap hari, dia menyusun dokumen penting di ruang rapat yang sunyi di gedung administrasi yang modern. Namun, setiap kali dia melewati koridor yang mengarah ke bangunan tua itu, dia merasa ada sesuatu yang mengintipnya dari balik bayangan. Satu malam, ketika dia harus lembur untuk menyelesaikan laporan keuangan bulanan, Rudy memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati bangunan tua itu. Lampu-lampu jalan yang redup dan dinding bangunan yang retak membuatnya merasa seperti melangkah ke dalam masa lalu yang gelap. Dia merasakan ada kehadiran yang tidak kasat mata, tetapi dia menepisnya sebagai imajinasi belaka. Saat itu juga, di seberang kampus, sekelompok mahasiswa senior sedang berkumpul di asrama mereka. Mereka adalah bagian dari sebuah perkumpulan rahasia yang eksis sejak puluhan tahun yang lalu. Nama perkumpulan ini terdengar samar-samar di antara mahasiswa baru, tetapi keberadaan mereka dan aktivitas mereka adalah rahasia yang sangat dijaga. Pemimpin perkumpulan, seorang mahasiswa bernama Dika, adalah sosok yang karismatik namun memiliki aura yang gelap. Dia adalah penggerak utama di balik kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bangunan tua itu. Dika percaya bahwa di dalam bangunan tersebut terdapat energi gaib yang bisa memberikan kekuatan dan pengetahuan yang tak terhingga kepada mereka yang berani merangkulnya. Malam itu, di ruang bawah tanah bangunan tua, Dika dan anggota perkumpulan lainnya berkumpul untuk melakukan ritual hitam. Lilin-lilin berwarna merah menyala terang, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di dinding-dinding yang berlumut. Mereka mengenakan jubah hitam dan menyanyikan mantra-mantra kuno yang mereka pelajari dari buku-buku terlarang. Ritual itu tidak hanya menciptakan gelombang energi yang menakutkan di sekitar kampus, tetapi juga mengundang kehadiran entitas jahat yang telah terjaga selama berabad-abad di dalam bangunan itu. Suara-suara aneh terdengar dari dalam ruangan gelap, dan bayangan-bayangan tak kasat mata melayang-layang di sekeliling mereka. Keesokan harinya, Rudy merasa ada yang berbeda dengan bangunan tua itu. Suasana di sekitar kampus terasa tegang dan gelisah. Pekerja kantor yang lain merasa ada kehadiran yang mencekam di sekitar gedung administrasi. Mereka merasa seperti diawasi oleh mata yang tak terlihat, dan suasana hati mereka merosot drastis. Rudy yang biasanya tenang dan teratur, mulai merasa gelisah dan susah tidur. Dia mulai melihat bayangan-bayangan hitam di sudut-sudut ruangan ketika dia sedang bekerja sendiri di ruang rapat yang sunyi. Terkadang, dia mendengar suara-suara desisan dan tawa jahat yang tidak dapat dijelaskan asalnya. Sementara itu, mahasiswa-mahasiswa baru di kampus mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka bermimpi tentang bayangan-bayangan misterius yang menghantui mereka di kamar asrama mereka. Beberapa bahkan melihat sosok-sosok gelap yang berjalan-jalan di lorong-lorong kampus di tengah malam. Ketakutan mulai menyebar di antara seluruh komunitas kampus. Ada yang mendengar suara-suara aneh di toilet umum di dekat bangunan tua itu. Sementara yang lain merasa diteror oleh kehadiran entitas tak kasat mata di perpustakaan besar kampus. Tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Rudy memutuskan untuk menghadapi ketakutannya.
Dengan penuh keberanian, dia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di bangunan tua itu. Dia menyusup masuk ke dalam gedung saat malam mulai menjelang, mengikuti jejak-jejak aneh yang ditinggalkan oleh mahasiswa senior yang terlihat sangat gelap. Di ruang bawah tanah, dia menemukan bukti-bukti kegiatan ritual yang mengerikan. Ada lilin-lilin yang sudah padam, buku-buku kuno yang terbuka dengan mantra-mantra hitam, dan bekas-bekas darah yang masih basah di lantai batu yang dingin. Namun, sebelum dia bisa menyelidiki lebih jauh, dia merasakan kehadiran yang mencekam di baliknya. Dalam keputusasaan, Rudy mencoba untuk melarikan diri dari bangunan itu, tetapi dia dihadang oleh sosok-sosok bayangan yang keluar dari dinding-dinding bangunan. Mereka mengelilinginya dengan cermat, memenuhi udara dengan suara-suara aneh dan aroma yang busuk. Rudy berjuang untuk tidak pingsan, sambil berusaha mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia bukanlah bagian dari dunia gelap ini. Dalam keputusasaan, Rudy melompat keluar dari jendela tinggi di ruang bawah tanah. Dia terluka parah, tetapi dia berhasil selamat dari kehadiran jahat yang mengejar dirinya. Dia berlari sejauh yang ia bisa dari bangunan tua itu. Rudy selamat dari pengalaman mengerikan itu, tetapi dia meninggalkan kampus tersebut untuk selamanya. Dia tidak pernah mengungkapkan secara terbuka apa yang dialaminya, tetapi kisah tentang bangunan tua itu dan mahasiswa eksklusif yang melakukan ritual hitamnya tetap menjadi misteri yang menghantui kampus tersebut. Setiap kali seseorang melintas di depan bangunan itu, mereka bisa merasakan kehadiran gelap yang mengintai di dalamnya, menunggu kesempatan untuk melanjutkan misi jahatnya. Cerita ini menjadi cerita seram yang paling populer di kalangan mahasiswa baru yang masuk ke kampus tersebut setiap tahunnya. Mereka mendengar cerita dari senior-senior mereka, dan bangunan tua itu kini menjadi tempat yang dihindari oleh semua orang di kampus itu. Entitas jahat di dalamnya masih terjaga, menunggu waktu yang tepat untuk merenggut jiwa-jiwa yang tidak berhati-hati.